Hai, selamat datang di Ruang Belajar dan di konten kali ini aku mau coba jawab beberapa pertanyaan terkait dengan daya tampung dan gimana sih cara ngelihat daya tampung yang sebenarnya di masing-masing jalur di tiap sekolah. Jadi teman-teman, ini aku coba simulasikan aja untuk kalian menganalisis daya tampungnya. Jadi kita akan coba masuk ke salah satu jurnal di SMA di dekat Ruang Belajar. Di sini aku akan pilih SMA 1 Kartasura nanti. Oke, kita pilih kabupatennya adalah Sukoharjo dan nih SMA 1 Kartasura, SMA yang paling dekat dengan ruang belajar. Oke, di sini ketika kita pilih di hasil seleksi zonasi, update terbarunya untuk teman-teman yang coba untuk melihat update-nya itu kalian bisa lihat di bagian sini nih. Hasil sampai dengan tanggal 22 Juni 2021, 655 WIB. Jadi di sini kalau kita scroll ke bawah, di sini akan ada tulisan terdapat 244 siswa, yang artinya siswa yang masih masuk ke dalam jurnal ini atau dalam data ini itu tuh masih siswa yang dikategorikan aman. Jadi seandainya PPDB ini selesai hari ini, itu kita akan bisa katakan bahwa nama terakhir di jurnal ini itu tuh masih yang aman gitu ya. Tapi sayangnya kita masih punya sekitar 2 hari atau 3 hari lagi kan, masih sampai hari Kamis nanti. Nah, untuk melihat daya tampung sebenarnya ini kan di sini 244 siswa nih yang masih terdata nih. Nah, daya tampung sebenarnya itu berapa sih? Daya tampung sebenarnya itu kita bisa lihat di sini nih, di Pagu. Jadi ketika kita klik, kita cari SMA 1 Kartasura, kita akan tahu daya tampungnya itu untuk zonasi adalah 219 siswa. Lah, kok bisa 244 siswa masih masuk ke dalam datanya sih, Mas? Jadi teman-teman, di sistem PPDB ini ada sistem ada mekanisme pelimpahan kuota yang kalau misalnya di jalur yang lain nggak penuh, itu akan dilimpahkan di jalur misalnya zonasi gitu ya. Jadi ini aku kasih contoh nih, tadi udah aku cek juga. Misalnya kita lihat di afirmasi nih. Di afirmasi kita pantau hasil seleksinya. Ini kita akan bisa ngelihat kalau di SMA 1 ini kita akan bisa ngelihat kalau di sini ada 72 siswa yang mendaftar lewat jalur afirmasi. Sedangkan untuk pagunya itu adalah 79 siswa nih di sini. Nah, artinya kan ada 7 siswa sisanya kan, yang itu kuotanya karena nggak penuh, ini dibawa ke jalur zonasi tadi. Atau contoh yang paling kelihatan nih, kenapa kok bisa jadi 244 tadi, dari yang harusnya 219. Ini di jalur perpindahan orang tua, kita coba cek. Nah, di jalur perpindahan orang tua, itu hanya ada 2 siswa aja yang mendaftar, sedangkan pagu atau kuotanya adalah 19 siswa. Artinya ada 17 siswa lainnya yang itu memang kuotanya itu dimasukkan ke dalam zonasi. Nah, kalau misalnya Mas ada yang mendaftar lagi di jalur afirmasi atau ada yang menggunakan jalur perpindahan orang tua, apa yang terjadi? Maka nanti untuk jalur zonasi ini kuotanya akan tetap berkurang gitu. Jadi yang awalnya 244 bisa aja nanti berkurang. Oh, ini ada yang update lagi nih, jadi 243 aja gitu misalnya. Jadi ini cara kita menganalisis atau melihat gimana daya tampung tiap sekolah. Jadi buat kalian yang saat ini memantau, katakanlah memang ketika kalian masih masuk ke dalam jurnal ini, berarti mungkin kalian masih aman, tapi jangan yang kemudian merasa sangat aman karena bisa jadi kuota yang lain itu masih belum terpenuhi. Sehingga saya sarankan untuk rutin mengupdate infonya sehingga kalian bisa mengubah pilihannya sewaktu-waktu, tapi jangan yang FOMO banget karena kasihan kaliannya sendiri kalau harus seharian mantengin PPDB terus gitu. Jadi pantau aja beberapa jam sekali, gunakan waktu kalian untuk aktivitas lainnya. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Semoga apa yang aku jelasin tadi kalian bisa pahami dan semoga bermanfaat.